Sebagian boleh jadi bertanya, kenapa ya kok orang-orang yang berbuat zalim itu bisa enak-enak saja hidupnya? Cenderung malah lancar-lancar, mulus-mulus saja. Kenapa seperti itu? Menjawab pertanyaan ini ada dua pendekatan. Pertama, memang dalam sejarah Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan apapun, termasuk berbuat zalim. Yang kedua, dengan mendekati ayat-ayat suci Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja memberikan tangguh kepada mereka yang berbuat zalim, agar apa yang menjadi kepercayaan mereka bahwa dirinya tidak akan pernah mendapati siksa itu betul-betul dibalas kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita bisa lihat dalam surat Ibrahim ayat ke-42 dan 43. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala mereka, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksudnya adalah Allah sengaja memberikan tenggat waktu, dan itu tidak berarti bahwa Allah lupa lantas membiarkan mereka tanpa hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan. Allah justru sangat memperhitungkan apa yang telah mereka lakukan itu. Selanjutnya Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lain mengatakan bahwa nanti ya, keadaan orang yang mengangkat kepala karena kezaliman itu adalah mata mereka itu melotot, melihat terbelalak, terus memandang tanpa berkedip sekejap pun karena begitu banyaknya musibah yang berat, pikiran dan kekhawatiran terhadap apa yang akan menimpa mereka. Semoga Allah melindungi kita dari musibah tersebut. Dan ketika Allah berfirman wa afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong, Qatadah menyebutkan bahwa sesungguhnya tempat-tempat hati mereka memang kosong melompong karena hati mereka naik sampai ke kerongkongan. Keluar dari tempatnya disebabkan merasa sangat takut. Sebagian ulama mengatakan hati mereka tidak sadar lagi karena sangat terkejut dengan berita yang disampaikan Allah tentang mereka. Jadi bagaimanapun dan seperti apapun, sungguh kezaliman yang telah dilakukan pada akhirnya akan mendapatkan balasan. Kita sedang menunggu, mereka juga sedang menunggu, dan semoga Allah selamatkan kita dari cara-cara berpikir dan tindakan-tindakan yang zalim. Ya. Hai, putus jembatan. Putus jembatan, ya Allah. Ya Allah, putus jembatan. Ya Allah, ya Rabbi. Somang, lihat ya Allah, ya Allah, di Somang banjir, ya Allah, Somang banjir.
Allah, ya Allah. Sep, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, ya Allah. Oh, jebol. Iya, pelen eta keur dilaporkeun. Tuh orai tuh naik tuh. Awas asal orai. Iya mah. Awas ulah dicacai lampu itu tegar dulu listrik. Etang sakerem. Atuh, enggak telepon mah. Allahu Akbar. Allah. Selamatkanlah Kampung Somang ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lindungilah Kampung Somang ini ya Allah. Baru dalam kehidupan masyarakatnya setelah diberlakukannya lockdown. Mengutip intisarionline.com yang menjelaskan bahwa sejak Senin, tanggal 16 Maret tahun 2020, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte telah mengumumkan untuk mengambil kebijakan lockdown untuk menghentikan penyebaran virus corona. Namun sepertinya kebijakan lockdown yang dilakukan Italia tidak berjalan dengan baik. Jumlah kasus positif virus corona di Italia nyaris mencapai 100.000 kasus dan berada di negara kedua dengan jumlah kasus positif tertinggi di dunia. Per Senin, tanggal 30 Maret tahun 2020, Dinas Perlindungan Sipil setempat melaporkan jumlah total kasus virus corona di negara ini bertambah menjadi 97.689 kasus. Bahkan ada tambahan 5.217 kasus baru dalam sehari. Dengan total korban meninggal dunia mencapai 10.779 orang. Dengan adanya lockdown membuat terjadinya masalah kelaparan. Dalam laporan Sky News pada Minggu, tanggal 29 Maret tahun 2020, beredar berbagai video yang memperlihatkan warga putus asa meminta pertolongan karena kekurangan makanan dan uang. Kerusuhan itu terlihat dari video di Apulia, di mana seorang pria menelepon polisi karena bank tutup. Dia pun tak bisa mengambil uang pensiun ibunya. Dalam rekaman, pria tersebut berteriak kepada aparat karena satu-satunya pemasukan mereka tidak bisa diambil, dan mengaku keluarganya tak punya uang. Bahkan, ibu laki-laki yang tak disebutkan identitasnya itu meminta polisi datang ke rumahnya, dan melihat bahwa mereka tidak punya uang. Rekaman lain memperlihatkan polisi menyerbu supermarket di Palermo, Sisilia, setelah muncul laporan warga mencuri makanan bagi mereka sendiri. Kemudian beredar juga di media sosial rencana pengerahan massa dalam beberapa hari terakhir dengan target menggasak supermarket. Bahkan dilaporkan seorang pria menenteng senjata, di mana dia siap untuk membunuh.